Kita sedang Nunggu orang datang. iya. Hai. Mana Disti? Disti. Iki loh. Disti. Angkat. Ini dia model kita. Udah lempar. Kelas teater SMA Negeri 1 Kota Siapa itu yang ngomong? bangga mempersembahkan detik-detik proklamasi. Kita harus heboh. Ih, cantiknya teh pakai baju hijau. Thanks. Ide deh. Kayak situ. Cowok loh, baju hijau. Oh, jadi Belanda kah? Ya. Itu video kah? Iya, video. Itu ladu sing ya? Ladu sih pasukannya. Anjir, takut banget loh. Takut banget loh. Loh, kok Londonnya yang jatuh? Kok aku yang menjerit-jerit? Deketan dia. Iya zombie. Takut. Aduh. Senari ya? Iya. 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Emang sekutu, dia kayak ngomong? dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Jepang semakin melemah. Ih, lucunya hatanya. Ya. Saudara Soekarno-Hatta, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Apa-apa, makin seru Fumio kan? Kishida. Dengan cara apa Jepang bisa memberikan pernyataan merdeka Anjay. kepada Indonesia? Dengan Wadidaw. memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, Yeay. hati-hati di jalan. Jepang. Anjay. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Anjay. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Aku jadi pengen kelas Betul 10 sekali, lagi. kawan. Sama. Tetapi jangan sampai proklamasi Mereka kemerdekaan seru. diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau Apa ini kita berpendapat tiba-tiba demikian, udah Bung? langsung kelas 3? Karena Iya, betul. PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi Itu tidak. kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Bu. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul.
Narasi ya? Sepertinya. Wih, Bapak Karno. Iya, nah. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami meminta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami, atas nama golongan muda, tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Ganggu aja golongan ini. muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Bikana, Hairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita akan kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami berempat telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segentel ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah Hafalin diproklamasikan? teksnya gimana ya? Kita Banyak tidak banget akan kan pasti. mendapat bantuan Enggak lah, itu dari ini kan Jepang bahasa aja, nanti kan atau tinggal sekutu. direkam. Iya sih. Coba bayangkan, bagaimana Enggak, kita akan tegak ini di nah atas ngapalin kekuatan ininya dia sendiri. ngomong. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Ayah, aku mau jadi kelas 10. Mau sama. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperti, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dramatis banget ini Soekarno ya. Wih. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI?
Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung, kalaupun tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat merangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat lagi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Apa itu, Cuk? Apa? Tung. Aduh. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, itulah dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Silahkan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Fatima pasti nih. Iya. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanginya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketikkan saya itu. Baik. Oh, anunya transparan. Kanda, ini bendera yang telah kujahit semalam. Terima kasih, Pak. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Astaga, kaget. Jumbi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita untuk merdeka. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar menentukan nasib tanah air kita dengan tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka tadi malam, setelah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia, sekarang tibalah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan mau nangis dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Horas Medan. Indonesia merdeka! Aku jadi kagak bulan. Baby mau ikut guys. Hari raya bangsa Indonesia. Nah ini nah. Berbiudi. Mana? Jadi yang hijau itu nah, Laksamana Maeda. Jepang banget ya sukanya. Ah, Jepang. anjir. Mana Tika? Mana Mami? Mana Tika? Mana Tika? Yang udah. Indonesia.